Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari rapat di gedung DPR oleh anggota Dewan dari tim pengawas haji yang mengungkap adanya sejumlah persoalan yang krusial dalam penyelenggaraan haji di bawah pimpinan Bapak Yakut Khalil Qaumas saat menjabat sebagai Menteri Agama, di mana diketahui dalam rapat tersebut terungkap adanya dugaan korupsi kuota haji. Maka dibentuklah panitia khusus atau pansus angket haji, yang mana pansus ini menemukan dugaan adanya penyelewengan dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024. Yakut Khalil Qaumas yang akrab disapa dengan panggilan Gus Yakut adalah tokoh agama Islam dan merupakan politikus, seorang politikus dari partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau merupakan putra dari tokoh kiai dari Rembang, Jawa Tengah, yakni Kiai Haji Khalil Bisri. Beliau ini adalah pendiri partai Islam, yaitu PKB, bersama Gus Dur dan sejumlah tokoh ulama dari kalangan Nahdien. Gus Yakut tumbuh dan berkembang di lingkungan yang religius di pondok pesantren Raudhatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dan menempuh pendidikan umum dari jenjang tingkat SD hingga SMA. Sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan kuliah di UI jurusan sosiologi. Semasa kuliah, Gus Yakut aktif dan menjadi salah satu pendiri sebuah organisasi kemahasiswaan, yaitu PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Gus Yakut terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai PKB. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, beliau terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang untuk periode 2005-2010. Dan pada 27 Januari 2015 resmi dilantik menjadi anggota DPR RI. Beliau menggantikan Hanif Thaqiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan waktu itu, yaitu di periode untuk periode tahun 2014 hingga 2019. Kemudian di luar parlemen, kita semua tahu bahwa Gus Yakut ini, beliau ini adalah seorang komandan Banser NU. Gus Yakut menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor periode tahun 2011 hingga tahun 2016. Kemudian menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor untuk periode berikutnya sampai tahun 2020 secara aklamasi dalam Kongres ke-15 yang digelar di Pondok Pesantren Padanaran, Yogyakarta. Pada saat Presiden Jokowi menjabat, Gus Yakut ditunjuk sebagai Menteri Agama menggantikan Bapak Fakhrul Razi. Jikalau Menak sebelumnya mengeluarkan statement yang cukup kontroversial dan menjadi perbincangan publik, yaitu tentang puasa Ramadan, bahwa orang yang puasa itu harus menghormati orang yang tidak puasa. Dan Gus Yakut sendiri saat menjabat sebagai Menak juga membuat hal yang kontroversial juga dengan menerbitkan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Gus Yakut juga membuat statement dengan menganalogikan itu suara azan itu seperti suara gonggongan anjing. Selama Gus Yakut menjabat sebagai Menak, inilah pergerakan, selama Gus Yakut menjabat sebagai Menak, inilah pergerakan agama Syiah yang ada di Indonesia ini mengalami perkembangan dan terang-terangan menampakkan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual ibadah mereka,
Kalau sebelumnya mereka itu secara sembunyi-sembunyi, maka sekarang mereka telah berani untuk terang-terangan. Karena apa? Karena hal ini wajar ya, karena Gus Yakut sendiri saat masih menjabat sebagai Menteri Agama berkomitmen untuk melindungi warga penganut agama Syiah dan Ahmadiyah ya, yang jelas difatwakan sebagai kelompok yang sesat dan menyesatkan oleh MUI di Indonesia, serta berupaya menangkal adanya penyebaran populis Islam. Nah, bagi yang tidak tahu bahwa populis Islam itu adalah sekelompok massa, baik itu yang tampak di dunia nyata ataupun kalau sekarang itu di zaman dunia sosial media ya, itu yang mengkritik kebijakan elit-elit politik. Jadi Gus Yakut ini tidak mau segala kebijakan elit pemerintah itu dikritik oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang beragama mayoritas, yang tentu di sini adalah di Indonesia ini yang beragama mayoritas itu adalah Islam. Jadi bila kita berpikir secara luas, Gus Yakut dengan adanya kasus korupsi haji tahun 2024 ini, beliau ini tidak ingin masyarakat atau warga muslim ini mengkritik perbuatannya tersebut ya. Berikut ini kami tampilkan sebuah video dari kanal YouTube-nya Our Life Muslim Channel ya, ketika ada momen ketika Gus Yakut ini diteriaki bajingan ya, usai diperiksa oleh KPK. Perlu juga diketahui bahwa sebelumnya Ustadz Khalid Basalamah Mahafizahullah Ta'ala juga dipanggil oleh KPK bukan sebagai salah satu tersangka, akan tetapi dibutuhkan keterangannya dikarenakan beliau ini juga memiliki agen travel ya, agen travel haji khusus. Jadi keterangan beliau ini dibutuhkan untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Agama ini ya. Baik, mari kita simak bersama videonya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, korupsi weh. Weh. Kasus ini kasus besar. Di sini Pak, weh. Saya translatekan ya. Di sini ada katanya warga itu ngisin-ngisini, itu artinya memalukan ya, perbuatan memalukan. Masuk neraka kowe. Ada yang bilang masuk neraka kowe, itu artinya adalah kamu masuk neraka. Bajingan. Ya, itu suara netizen. Ya. Suara warga Aswaja yang kecewa atas tindakan Yakut Khalil Qaumas. Kami yakin itu bukan orang-orang Salafi, bukan. Kalau orang Salafi nggak akan mungkin mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, nggak akan mungkin. Ya. Dan itu tadi, itu adalah balasan dari tindakan si Yakut yang nggak manusiawi. Wajar kalau kemudian diteriaki seperti itu. Meskipun kita nggak membenarkan ya teriakan-teriakan yang seperti itu. Ya, kecewa ya kecewa sama Yakut, tapi jangan sampai kekecewaan kita terhadap Yakut kemudian membuat kita melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan kita dalam perbuatan dosa. Ya. Kecewa ya kecewa. Ya, semuanya kecewa sama Yakut. Ya. Ya cukup membuka fakta sajalah, ya. Cukup membuka fakta, membuka data yang ada supaya orang-orang yang selama ini pro terhadap Yakut mikir. Ya, ternyata yang diikuti itu ya, nggak punya naluri kemanusiaan. Kezolimannya sangat luar biasa. Ya. Gimana nggak zolim? Kalau teriak-teriak sok yes, ya. Nusantara milik kita, Pancasila Jaya, NKRI harga mati, ya. Penjaga ulama, penjaga kiai. Tapi ulama, kiai ya diembat juga. Penggak zolim luar biasa ini, ya. Tapi ya yang mengherankan, ya, orang sudah jelas ya bejatnya seperti ini, ya. Lah kok masih dipuja, masih dipuji, ya. Mungkin masih dianggap barokah, ya. Tapi ya nggak mengherankan juga sih, ya. Di sisi lain juga nggak mengherankan, karena mereka ini
Orang gila saja dianggap wali. Ya. Orang gila dianggap wali. Na'udzubillah min dzalik ya. Kok nggak sadar-sadar? Ya, selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.